Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk kita semuanya, sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada. Kali ini Kibayu akan menguak sebuah sejarah yang konotasinya adalah seorang pemberontak. Tetapi benarkah ini adanya? Tertulis dalam serat Babat Demak maupun serat Babat Tanah Jawi, atau hasil dari beberapa pengamat dalam sejarah ini, seorang adipati yang berada di daerah Cepu sekarang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ya, bernama Raden Aryo Penangsang. Ketika kita mendengar Aryo Penangsang, maka di benak kita pasti akan muncul seorang pemberontak. Tetapi apa yang sebenarnya? Benarkah beliau Aryo Penangsang ini seorang pemberontak? Kibayu akan kuak semuanya itu, benar dan tidaknya penilaian kembali pada kita masing-masing. Tetapi ini fakta bahwasanya Aryo Penangsang adalah cucu pewaris tunggal dari Kerajaan Demak. Beliau adalah Raden Patah atau Raden Jimbun. Kemudian punya putra dari istrinya Jipang. Beliau terkenal dengan Pangeran Sekar Sido ing Lepen ya. Kemudian punya putra yang bernama Aryo Penangsang. Dari jalur keturunan, beliau memang punya hak untuk menduduki tahta di Kerajaan Demak Bintoro. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Raden Kingkin atau Pangeran Sekar Sido ing Lepen ini mati terbunuh. Yang membunuh siapa? Keponakannya sendiri, yakni Raden Prawoto. Raden Prawoto ini adalah putra Pangeran Trenggono, yang juga putra Raden Patah sendiri. Beda ibu antara Raden Kingkin sama Raden Trenggono. Ketika putra pertama Raden Patah ini, Patiunus ini wafat pada waktu penyerangan di Portugis ya. Nah, ini kedua pangeran ini antara Raden Trenggono dengan Raden Kingkin ini sama-sama berhak untuk menduduki kedudukan seorang raja di Demak Bintoro. Nah, dengan kecerdikannya Raden Prawoto ini mencuri sebuah keris sakti yang dimiliki oleh Sunan Kudus yang bernama Kiai Setan Kober, digunakan untuk membunuh pamannya sendiri, yakni Raden Kingkin, yang beliau adalah ayah dari Raden Aryo Penangsang. Nah, dibunuh di sebuah sungai sehingga keharuman asma beliau, nama beliau terkenal dengan Pangeran Sekar Sido ing Lepen, yang artinya seorang pangeran bunga yang harum meninggal di sungai. Nah, karena kosong kedudukan di Jipang, maka meskipun usia Aryo Penangsang ini masih relatif masih muda, masih kecil, maka karena dinasti ya, sebuah dinasti, maka turun-temurun putra beliau Raden Kingkin ini menduduki sebagai adipati di Jipang Panolan.
diasuh oleh Patih Jimbun ya, diatur atau dibimbing oleh Patih Jimbun sampai beliau bisa benar-benar menguasai, benar-benar mengatur, memimpin Kadipaten Jipang Panolan ini. Nah, setelah besar entah siapa yang memberikan informasi terkait dengan terbunuhnya sang ayah, Arya Penangsang ini berusaha untuk membalas dendam atas terbunuhnya sang ayah pada kala itu. Nah, akhirnya mengutus seorang telik sandi dibawahi pula dengan sebuah keris yang dulu digunakan untuk membunuh ayahnya, setan kober ini dikasihkan pada seorang telik sandi yang bernama Rakut. Rakut ya. Rakut ini dibawahi sebuah senjata yang disuruh oleh Arya Penangsang untuk membunuh siapa yang membunuh ayahnya kemarin. Maka terjadilah perang tanding antara Rakut ini ya, telik sandi utusan Arya Penangsang ini dengan Raden Prawoto ya. Akhirnya terjadilah pertandingan keduanya sama-sama mati ya. Prawoto meninggal, telik sandi itu juga meninggal. Nah, atas peninggalan matinya kedua orang ini antara Prawoto dengan Rakut ini meninggalkan sebuah jejak, yaitu keris setan kober yang notabene keris ini adalah milik Sunan Kudus sahabat. Nah, Kalinyamat adalah adik dari Prawoto, maka menuntutlah tanggung jawab siapa yang membunuh kakaknya ini, Prawoto ini. Maka Kalinyamat spontan menuju ke Kudus untuk menuntut pada Sunan Kudus bertanggung jawab atas matinya Pangeran Prawoto ini, sahabat. Nah, apa jawaban Sunan Kudus? Jawaban Sunan Kudus adalah Prawoto mati karena hukum karma. Kemarin membunuh Pangeran Sido ing Lepen ya, maka karmanya juga harus terbunuh. Dulu terbunuh pakai setan kober, maka Prawoto pun juga harus mati dengan setan kober. Nah, jawaban ini membuat Ratu Kalinyamat ini marah ya, kecewa. Akhirnya bersumpah tidak akan pulang ke Jeporo, tidak akan pulang ke Demak, tidak akan pulang kemana-mana sebelum bisa membunuh seseorang yang mengutus untuk membunuh Prawoto. Akhirnya dalam perjalanan ini rombongan Kalinyamat ini diserang oleh pasukan dari Jipang Panolan. Kalinyamat bisa lolos, akhirnya bertapa di sebuah gunung, sedangkan suaminya mati terbunuh. Nah, cerita berikutnya, Arya Penangsang ini karena merasa terancam ya, kedudukannya merasa terancam, ada sebuah pemberontakan, diperkirakan yang terjadi nanti Sultan Pajang ini ya, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo ini nanti akan memberontak ke Arya Penangsang, maka serta-merta Arya Penangsang ini mengutus lagi karena dilihat Hadiwijoyo itu sakti, Jaka Tingkir sakti, maka empat telik sandi ini dengan membawa setan kober perintahnya adalah bunuh Hadiwijoyo di Pajang. Tetapi apa yang terjadi sahabat? Keempat utusan dari Jipang Panolan ini bisa mati terbunuh oleh Jaka Tingkir. Akhirnya merupakan pelecehan ya, ini keempat utusan ya, telik sandi yang membawa setan kober ini
sudah mati, dipakai pakaian prajurit, kemudian dikembalikan ke Jipang Panolan bersama dengan keris setan kobernya. Luar biasa. Nah, ketika duduk di suatu tempat, ada dua tempat duduk yang oleh Sunan Kudus, yang satunya dirajah untuk harapannya adalah diduduki Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, tapi keliru Arya Penangsang duduk di kursi itu. Maka afat yang terjadi untuk apa ya, untuk menghilangkan itu, untuk tebusannya, maka Arya Penangsang harus puasa selama 40 hari. Nah, genap 40 hari menjelang buka puasa, ternyata pasukan dari Pajang ya, pasukan dari Pajang ini membuat gara-gara, membuat huru-hara. Seorang pekatik dari Arya Penangsang dipotong telinganya, di situ dikasih surat tantangan. Yang menantang siapa? Yang menantang katanya Sutowijoyo, padahal di sana ada Hadiwijoyo, maksud Ki Bayu. Nah, karena kalau yang menantang cuma Sutowijoyo, Ki Jurumertani, Ki Penjawi itu tidak dianggap kecil ya, dengan taktik yang sangat luar biasa, politik yang sangat luar biasa. Harus melewati sungai di mana ayahnya dulu meninggal, harus pakai kuda betina, harus seterusnya dan seterusnya. Taktik dari para ini yang bahasa kasarnya licik ya, perang tanding yang tidak sportif ini. Kuda perempuan dipotong ekornya. Terus Gagak Riman adalah kuda Arya Penangsang yang jenis kelaminnya jenis kelaminnya laki ya. Ini untuk bisa lari menyeberangi sungai itu. Kemudian langsung ditusuk pakai tombak yang diberikan Hadiwijoyo kepada Sutowijoyo. Meskipun terburai ususnya, Arya Penangsang masih tetap bisa bertahan untuk bisa mengalahkan Sutowijoyo, tetapi atas mohon maaf kelicikan Pamanan, kelicikan Panjawi dan seterusnya. Kalau fake benar, kalau Sutowijoyo pakai senjata tumbak, maka kamu harus juga pakai senjata. Maka setan kober terhunus, sementara lupa kalau ususnya itu diletakkan di keris setan kober itu. Nah, ketika emosinya melonjak, maka setan kober ditarik, maka terputuslah usus dari sang Arya Penangsang ini. Kalau kita simak sejarah cerita ini, benarkah Arya Penangsang memberontak atau menuntut hak atau kayak apa? Penilai adalah seluruh pemirsa, seluruh sahabat Ki Bayu Sima. Itu memang sejarah kalau kita tilik semenjak Kediri, Singosari, Majapahit ya, Demak, kemudian Pajang dan Mataram, kemudian dan seterusnya, memang itu yang terjadi ya, saling dendam, bunuh-membunuh. Seperti itu yang terjadi. Mojopahit pun runtuh karena apa? Tetapi itu sejarah, fakta yang ada. Untuk kita penerusnya adalah jangan sampailah ya yang terjadi menyebabkan kehancuran. Kita tinggal menjaga keutuhan NKRI ini tetap utuh, saling bahu-membahu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yuk kita isi negara kesatuan ini dengan sebaik mungkin, kita jaga dengan sebaik mungkin, guyub rukun. Karena apa? Cerah agawi bubrah, rukun agawi santoso. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah sahabat, Raden Arya Penangsang atau Arya Jipang
Di dalam sejarah Cina disebut dengan Cipang Kang, adalah seorang putra dari Cipang Panolan yang lahir 1512 Masehi, sekarang wilayah Cepu Loro. Beliau masuk keturunan Raden Patah, yakni dari sang ayah Sekar Sedo Lepen, yang selanjutnya naik tahta di Demak pada tahun 1521 Masehi, sahabat. Ibu kota Demak dipindah ke Jipang, maka terkenal dengan Demak Jipang. Naiknya Aryo Penangsang menjadi Raja Demak ini, Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara kurang berkenan karena masih adik Prawoto. Begitu juga Hadiwijoyo yang Adipati Pajang. Kurang berkenannya Aryo Penangsang menjadi Raja Demak ini karena telah membunuh Prawoto. Nah, maka diadakanlah sayembara yang barang siapa bisa membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan daerah wilayah Demak. Sutowijoyo, Ki Pemanan dan Ki Jumertani mengikuti sayembara ini, dan akhirnya terjadilah perang tanding antara Danang Sutowijoyo di Bengawan Sungai Bengawan Sore, yang akhirnya dengan segala taktik yang dilakukan Ki Jumertani, Ki Pemanan, maka pada tahun 1549 Aryo Penangsang wafat. Sampai jumpa, sahabat, di cerita-cerita berikutnya terkait dengan sejarah yang khususnya di tanah Jawa. Tetap dukung Ki Bayu Sima, subscribe, terima kasih.